Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Santri putra putri. Terlebih dahulu saya menyampaikan dan menyambut selamat datang kepada Bapak Ibu wali santri serta siswa atau santri santriwati yang insya Allah semuanya soleh dan solehah. Selamat datang di rumah Al-Quran Sinar Qaulun Salim. Dalam hal ini alhamdulillah saya mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan amanah berupa tempat seperti ini, dan insya Allah rumah Al-Quran ini terbuka 24 jam bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran khususnya dan belajar agama pada umumnya. Ingin satu hal dulu, mudah-mudahan pulang dari sini adik-adik maupun bapak ibu pulang dari sini membawa satu hal dulu saja. Satu hal ini adalah cara mengucapkan salam dan menjawab salam yang benar. Mohon didengarkan oleh bapak ibu. Saya ucapkan salam yang benar, lalu bapak ibu menjawab dengan benar. Seringkali kita mendengar dan menjawab atau mengucapkan salam itu dengan hi-nya suka dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Salah Pak. Hi-nya tidak panjang, hi-nya satu harokat. Seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya juga demikian, jangan waalaikumsalam. Kalau disambung, kalau terputus boleh waalaikumsalam, nah boleh. Tapi kalau disambung jangan, harusnya karena di situ tertulis ada alif lam syamsiyah, maka langsung masuk dari dhammah ke alif lam menuju sin yang bertanda baca tasydid. Maka bunyinya waalaikumsalam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Hal kecil dulu, hal kecil tapi awas, ini merupakan rukun sholat. Merupakan mengucapkan assalamualaikum adalah rukun sholat yang terakhir. Ketika kita salam ketika mengakhiri sholat adalah dengan salam, ya gitu ya. Dalam sholat al-muftatahatun bit-takdiri wal muftatamatun bit-taslim. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka salam jika tidak benar mengucapkannya, sholatnya boleh jadi tidak sah. Maka ucapkan salam dengan benar, meskipun yang terpendek assalamualaikum. Ada yang suka mengucapkan begini sakit. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, apalagi yang kita kan dari sekolah pulang dari sekolah ya mas ya. Tok yang jawab kum. Jawab juga kum akhirnya. Assalamualaikum, salam. Salam gak ada jawaban salam. Ingat Bapak jamaah rahimakumullah, mengucapkan salam itu adalah doa. Selain doa, sekali lagi dalam sholat menjadi rukun sholat. Rukun terakhir dari sholat adalah membaca salam atau mengucapkan salam. Pagi sore yang diperdengarkan di hadapan anak-anak kita hanya nyanyian saja. Al-Quran ya kadang terlena, lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Adapun Al-Quran yang ada di rumah dipasang di dinding besar-besar, ayat kursi di tembok dipasang, tapi dibacanya tidak dibaca. Alhamdulillah tidak pernah dibaca. Ada bagus di rumah betul. Bukan hiasan dinding Pak Al-Quran, bukan hanya sekedar hiasan di rak buku yang berjejer saja Al-Quran. Allah perintahkan melalui Rasulnya, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah-rumahmu itu dengan bacaan, dengan senandung Al-Quran setiap detik, setiap saatnya. Maka Bu, maaf Bapak, kalau saya boleh bertanya ini, Pak, Bu, kalau habis maghrib di rumah Bapak Ibu apa yang terdengar? Maaf Bu, saya tanya sekali lagi, di rumah Bapak Ibu kalau habis
habis maghrib, apa yang terdengar dari rumah ibu? Suara apa? Bu? Halo? Pak? Apa Pak? Tidak ada suara. Lalu kegiatannya apa kalau begitu? Kegiatannya tidur. Alhamdulillah, Masya Allah. Saking lelahnya bekerja. Bekerja untuk apa? Sebagian besar untuk dunia, sebagian kecil untuk akhiratnya, ya Pak ya. Pak, coba Pak, di kampung Pak dulu, Pak, zaman dulu sekali, sekarang sudah tidak tahu saya. Ya, sebagian besar kampung sekarang, kecuali mungkin di pondok-pondok, Bapak Ibu, setiap habis maghrib 2 malaikat menyaksikan semua penduduk bumi, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Sekali lagi Bu, maghrib adalah masa peralihan antara siang dan malam. 2 malaikat serah terima dan menyaksikan pada saat maghrib ini, petang hari usai maghrib, rumah mana yang ada senandung Al-Quran, semburat cahayanya ke langit, sehingga memudahkan malaikat mencari, oh ini rumah-rumah yang ada senandung bacaan ayat-ayat Al-Quran. Rumah inilah yang layak untuk diberikan rahman dan rahimnya Allah. Subhanallah. Nah, kalau dari rumah kita yang terkenal bukan ayat Al-Quran, gelap, tak akan nampak oleh para malaikat. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Masya Allah, ini luar biasa. Ini santri-santri kita yang luar biasa sedang belajar Al-Quran. Insya Allah ini akan tertanam setiap detik, setiap saat. Bu, Pak, ayat Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak ibu setiap waktu, setiap detik, setiap saat, setiap hari, minggu, pekan, bulan, tahun, setiap hurufnya, Bapak Ibu, satu huruf yang dibacakan oleh anak ibu, oleh anak bapak dapat 10 kebaikan, bapak dan ibu otomatis dapat pahala yang sama, 10 kebaikan dari satu huruf yang dibaca. Bahkan dalam hadis disampaikan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada para pembacanya sebagai syafaat yang dapat menyelamatkan dan memberatkan pahala kebaikan kita. Bapak, Ibu, boleh jadi mungkin di rumah enggan atau jarang atau susah membaca Al-Quran. Paling tidak dukung anak-anaknya terus untuk belajar Al-Quran. Pahalanya tidak akan berkurang. Bapak memfasilitasi anak-anak kita, memberikan sedekah infak untuk rumah Al-Quran, untuk rumah madrasah santri cahaya, diberikanlah ke situ, maka infak Bapak diperhitungkan semua Bapak. Semakin besar yang Bapak Ibu sampaikan, maka insya Allah akan semakin besar pula pahala yang akan kita dapat. Masya Allah, ini luar biasa. Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari dahsyatnya generasi-generasi Qur'ani, Pak. Maka anak-anak berbahagialah yang sudah bisa baca Quran. Yang belum, masih semangat ingin belajar membaca Al-Quran, dukung oleh Bapak Ibu. Maka insya Allah sekali lagi, anak-anak kita lah kelak siapa tahu yang justru akan memanggil-manggil kita di pintu sorga ketika kita orang tua berada di dalam neraka. Anak kita memanggil, wahai Allah, wahai malaikat Ridwan, saya rindu kepada ayah saya. Ketika malaikat Ridwan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata malaikat. Wahai, siapa namanya? Siapa? Faris. Wahai Faris, kamu ini anak yang soleh, masuk sekarang cepat-cepat ke surga. Mas Faris nunggu di pintu surga. Sebentar malaikat, saya mau tanya, ayah ibu saya sudah masuk surga belum ya? Saya nggak tahu. Malaikat itu
Tangguh si Faris, saya nggak tahu. Tolonglah, kata Mas Faris, carikan ayah dan ibu saya. Jangan masih berada di neraka. Ternyata betul ibu sama ayahnya Mas Faris sedang berada di neraka. Kata Mas Faris, wahai Allah, izinkan saya sebelum saya masuk surga, izinkan saya sebagai anak yang soleh yang setiap saat mendoakan ayah dan ibu saya. Dari kecil saya sampai besar bisa baca Al-Quran karena dibiayai dan didukung oleh ayah ibu saya. Sekarang saatnya saya ingin memberikan syafaat kepada ayah dan ibu saya. Panggil ayah dan ibu saya ingin bersama ayah ibu masuk surga. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Hafal Pak? Hafal Bu? Ayo coba kita ucapkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sudah hafal kan? Sudah, alhamdulillah. Ini agar apa Ibu? Agar anak-anak kita senantiasa mendirikan sholat. Doa kita, doa yang terakhir, nah pasti ini yang pasti banyak dihafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal semuanya kan? Hafal. Dalam hati hafal ya. Alhamdulillah. Ini doa yang luar biasa. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakan kepada kami dan keturunan kami, min azwajina, termasuk istri saya, istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami ya, ke masa depan, qurrata a'yun, anak-anak cucu-cucu yang senantiasa sedap dipandang mata. Wah, Masya Allah. Jadi ketika anak itu hadir, Bu, pengen bahagia, happy aja gitu. Ada yang melihat anak malas melihat anak. Nah, kita senantiasa berdoa agar anak-anak kita betul-betul penyejuk hati, penentram jiwa. Kan begitu ya Bu ya? Inilah doanya. Gimana tadi doanya Bapak Ibu? Nah itu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Belum pula sudah lupa nanti ya. Jadi yang disampaikan di sini 2 jam itu nanti sampai rumah berguguran bicara. Alhamdulillah. Tidak apa-apa lah, biar besok kembali lagi ya. Jadi saya ulangi ya. Mudah-mudahan ini nanti anak-anak yuk semangat baca Al-Quran ya. Siap? Siap. Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Masya Allah. Amin Bu, amin kan Bu. Diam aja Bapak ini. Amin, diam aja gimana? Siapa yang siap menjadi penghafal juz 30? Nah, tuh. Yang 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ya. Sudah berapa juz Mas? Masya Allah. Jus yang di warung. Jus melon. Jus Al-Quran itu Mas ya. Oke, kita ulangi Bu, Bapak doa yang tadi ya. Anak-anak biar semangat dengan doa kita Bu. Ya, yakinkan Bu dengan doa 4 ini, yakin anak-anak kita akan menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat.